Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Selviana, mahasiswi Pendidikan Biologi angkatan 2022 dari Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 13046220009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai pemikiran dari tokoh penting di Brazil, yaitu Paulo Freire, yang mana percaya bahwa pendidikan ini bukan hanya suatu proses untuk memindahkan pengetahuan, tetapi juga merupakan proses penting untuk membebaskan manusia dari suatu penindasan. Nah, pemikiran Paulo Freire tadi akan dibahas lebih lanjut dalam review buku yang berjudul Pendidikan Alat Perlawanan, Teori Pendidikan Radikal oleh Paulo Freire, yang ditulis oleh Siti Murtiningsih dan diterbitkan oleh Resist Book pada tahun 2004 dengan jumlah halamannya 130 halaman. Nah, untuk mempermudah review atau bedah bukunya akan digunakan pula tabel KWL, yaitu Know, Want, and Learn, yang mana Know ini merupakan pengetahuan saya sebelum saya membaca buku tersebut, lalu Want, yaitu apa yang ingin saya tahu setelah saya membaca buku ini, dan yang terakhir adalah Know, apa yang saya pelajari setelah saya membaca buku ini. Untuk review lebih lanjutnya akan dibahas di video berikut. Baik, untuk buku Pendidikan Alat Perlawanan, Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire yang ditulis oleh Siti Murtiningsih ini terdiri dari 6 bab, yang mana akan kita review atau akan kita bedah dengan menggunakan bantuan tabel KWL. Nah, yang pertama di sini untuk bab 1 yang mana berisi mengenai pendahuluan dari Paulo Freire dan juga mengenai gagasan pendidikan kritis. Di mana dari yang saya tahu sebelum membaca buku ini, Paulo Freire ini merupakan tokoh penting dalam dunia pendidikan. Lalu yang ingin saya tahu ini adalah mengenai mengapa Paulo Freire ini menolak model pendidikan yang konvensional dan apakah ada alternatif yang ia tawarkan. Nah, setelah membaca bukunya, ternyata Paulo Freire ini menolak model pendidikan konvensional yang ia sebut sebagai banking education, di mana siswa ini hanya dianggap sebagai wadah kosong yang harus diisi oleh guru, yang mana model ini memperkuat penindasan. Karena apa? Karena tidak memungkinkan siswa berpikir kritis terhadap realitas sosial mereka. Sebagian alternatif Freire menawarkan pendidikan kritis yang bersifat dialogis, partisipatif, dan juga membangkitkan kesadaran, yang mana pendidikan menurut Freire ini tidaklah netral, bisa digunakan sebagai alat pembebasan maupun bisa digunakan sebagai alat penindasan, tergantung bagaimana cara penggunaannya. Maka dari itu, pendidikan ini harus berfungsi sebagai alat untuk melawan ketidaksosialan, ketidakadilan sosial, dan memberdayakan peserta didik agar mampu memahami serta mengubah kondisi sosial politik mereka. Selanjutnya, untuk di bab 2, ini berisi mengenai latar belakang kehidupan dan juga pemikiran Freire. Dari yang saya tahu, Paulo Freire ini kan dikenal sebagai pelopor pendidikan kritis. Nah, sedangkan yang ingin saya tahu adalah mengenai bagaimana pengalaman hidup Paulo Freire ini dapat mempengaruhi pendidikan, pemikiran mengenai pendidikannya. Nah, ternyata di dalam buku dijelaskan bahwa pemikiran Paulo Freire ini dibentuk oleh pengalaman hidupnya, yaitu dalam kemiskinan dan juga ketidakadilan sosial sejak ia kecil, terutama saat depresi besar di Bali, di Brazil, yang mana Freire ini memahami penderitaan kaum miskin dan juga menolak sistem pendidikan otoriter. Freire juga mengembangkan pendidikan yang digunakan sebagai alat pembebasan yang menumbuhkan kesadaran kritis agar rakyat ini dapat memahami dan juga mengubah realitas hidup mereka. Pemikirannya dipengaruhi oleh humanisme Kristen, Marxisme, dan juga eksistensialisme yang ia wujudkan dalam pendekatan praksis, menggabungkan refleksi dan juga aksi. Bagi Freire, pendidikan ini merupakan tindakan politik yang mana harus berpihak pada keadilan dan juga kemanusiaan. Nah, selanjutnya di sini untuk di bab 3-nya itu membahas mengenai dasar-dasar teori pendidikan kritis dari Freire. Yang mana dari yang saya tahu, pendidikan kritis ini berkaitan dengan upaya menciptakan kesadaran dan juga pembebasan. Nah, selanjutnya dari yang saya ingin tahu, apakah fondasi filosofis dari teori pendidikan kritis Freire? Nah, di dalam bukunya dijelaskan bahwa dasar teori pendidikan kritis Freire ini meliputi 3 aspek utama. Yang mana pertama, secara ontologis manusia ini dipandang sebagai makhluk yang belum selesai dan mampu merubah
melalui kesadaran dan juga aksi yang reflektif. Lalu yang kedua, secara epistemologis, pengetahuan ini tidak dipandang sebagai hal yang absolut, tetapi dibangun secara dialogis melalui interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Selanjutnya, secara aksiologis, pendidikan ini harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan juga pembebasan. Dengan menggabungkan antara refleksi dan juga aksi, pendidikan nantinya akan menjadi praksis pembebasan yang memampukan peserta didik menjadi agen perubahan sosial. Selanjutnya, untuk bab 4 di bukunya pendidikan perlawanan ini menjelaskan mengenai teori konsientisasi dalam pendidikan. Nah, dari yang saya tahu, pendidikan Freire ini kan bertujuan untuk membebaskan manusia dari ketertindasan. Nah, yang saya ingin tahu, apakah perbedaan antara sistem pendidikan bank dan juga pendidikan hadap masalah menurut Freire? Nah, jadi di dalam buku dijelaskan bahwa inti pendidikan menurut Freire ini merupakan konsientisasi, yang mana proses membangun kesadaran kritis terhadap realitas sosial yang menindas. Jadi Freire ini mengkritik sistem pendidikan tradisional yang sifatnya ini satu arah atau banking system, karena menjadikan siswa ini pasif dan memperkuat ketidakadilan. Nah, sebagai alternatifnya, Freire ini menawarkan pendidikan hadap masalah, yaitu pembelajaran dialogis, partisipatif, yang mendorong siswa memahami masalah nyata dan juga bertindak melalui refleksi. Bagi Freire sendiri, dalam pandangan ini, alfabetisasi ini bukan sekedar hanya mengenal huruf, tetapi bagaimana juga cara untuk membaca dunia secara kritis. Nah, tujuan akhirnya nanti adalah membentuk manusia yang sadar, merdeka, dan juga mampu mengubah kondisi sosial secara adil. Nah, selanjutnya untuk di bab 5 pada buku ini itu membahas mengenai konsientisasi dalam praktik pendidikan, yang mana yang saya tahu konsientisasi ini berkaitan dengan kesadaran kritis dalam pendidikan. Lalu yang saya ingin tahu bagaimana penerapan konsientisasi ini dilakukan secara nyata dalam pembelajaran dan juga sistem sekolah. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa konsientisasi ini dalam pendidikan dapat diterapkan di dalam 3 aspek utama, belajar, mengajar, dan juga sistem sekolah. Dalam praktik belajar, siswa ini didorong untuk menjadi aktif, kritis, dan juga reflektif. Pembelajaran menjadi proses dialogis yang mengaitkan pengetahuan dengan realitas sosial. Nah, dalam praktik mengajar, guru berperan sebagai fasilitator yang membangun hubungan setara siswa dan menghargai pengalaman hidup mereka. Sedangkan dalam sistem sekolah, konsientisasi ini menuntut perubahan struktural agar sekolah ini menjadi ruang demokratis yang mendorong kesadaran kritis dan tidak melestarikan ketimpangan sosial, yang mana ini mencangkup perubahan kurikulum, evaluasi, dan juga relasi kekuasaan di sekolah. Nah, dengan demikian, nantinya konsientisasi ini adalah pendekatan pendidikan yang juga konkret dan juga transformatif. Selanjutnya yang terakhir di bab 6 ini membahas mengenai refleksi kritis atas konsep Freire, yang mana yang saya tahu pendidikan ini memiliki potensi sebagai sarana perubahan sosial. Tetapi tidak semua atau belum semua bentuk pendidikan ini mampu dalam menjalankan peran tersebut secara maksimal. Yang ingin saya tahu, apakah konsep konsientisasi Paulo Freire yang tadi sudah disebutkan ini realistis untuk diterapkan dalam sistem pendidikan formal di Indonesia yang masih sangat birokratis? Nah, di dalam bukunya ini dijelaskan bahwa konsep konsientisasi karya Freire ini memiliki kekuatan besar dalam membangun kesadaran kritis peserta didik dan juga mendorong mereka sebagai agen perubahan sosial. Nah, konsientisasi mengubah pendidikan dari proses satu arah menjadi dialogis, membebaskan dan juga partisipatif. Namun, konsep ini tuh juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal implementasinya di sistem pendidikan yang masih kaku, berjenjang, dan berorientasi pada ujian. Di Indonesia sendiri, pendekatan ini tuh sangat relevan karena sistem pendidikan formal ini cenderung memperkuat ketimpangan sosial dan juga melemahkan daya kritis siswa. Freire menawarkan alternatif melalui pendidikan yang berpihak pada keadilan sosial dan juga mengembangkan siswa sebagai subjek aktif dalam perubahan masyarakat. Nah, baik, jadi kesimpulannya, buku Pendidikan Alat Perlawanan, Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire, karya Siti Murtiningsih ini menegaskan bahwa pendidikan ini tidak hanya bersifat netral, tapi dapat dijadikan alat pembebasan atau bahkan dijadikan sebagai alat penindasan. Yang mana Freire ini mengkritik sistem pendidikan tradisional yang memposisikan siswa ini hanya sebagai objek pasif yang hanya menerima pengetahuan atau banking education. Sebagai alternatifnya, ia menawarkan pendidikan kritis yang menekankan dialog, partisipasi, dan juga kesadaran reflektif
agar nantinya peserta didik ini mampu memahami dan juga dapat mengubah kondisi sosial politik mereka. Pendidikan ini harus dibangun atas kemanusiaan, keadilan, dan juga keberpihakan pada kelompok tertindas, bukan hanya sekedar pencapaian akademik. Nah, sebagai calon pendidik di Indonesia, kita harus mulai memaknai kembali peran guru bukan hanya sebagai penguasa pengetahuan, tetapi kita ini diposisikan sebagai fasilitator yang membuka ruang dialog dan juga pemberdayaan. Yang mana sistem pendidikan kita ini kan masih bersifat birokratis dan juga berorientasi pada hasil ujian yang perlu kita lawan dengan menciptakan ruang belajar yang demokratis, membumi, dan juga relevan dengan realitas sosial siswa. Nah, menerapkan gagasan Freire berarti mendidik dengan kesadaran, keberpihakan, dan juga keberanian, yang mana nantinya dapat menjadikan pendidikan ini sebagai jalan untuk menciptakan generasi kritis yang mampu membangun masyarakat yang lebih adil dan juga manusiawi. Baik, cukup sekian review buku kali ini. Kita akan berjumpa lagi di review buku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.